Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Anissa Dian Arini MH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi mengenai hukum kepailitan. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Iksobayani Putri Yuliani dengan NIM 112 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum kelas Hukum Dagang A. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dasar hukum mengenai Undang-Undang Kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pada dasarnya, pailit adalah keadaan di mana seseorang kreditur berhenti membayar hutang karena tidak mampu meneruskan pembayaran hutang. Namun, dalam praktek bisa juga berhenti membayar hutang bukan berarti hanya tidak mampu membayar hutang, akan tetapi juga bisa dimaknai bahwa tidak mau membayar hutang. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari kepailitan yaitu pertama, adanya debitur, yaitu orang yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang. Dan yang kedua, ada kreditur, orang yang memiliki piutang dan berhak untuk melakukan penagihan. Dan yang ketiga, utang, yaitu kewajiban yang berupa uang. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa suatu kepailitan harus diputuskan oleh pengadilan. Jadi seseorang atau suatu badan usaha yang dinyatakan pailit atau bangkrut itu harus diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyatakan kepailitan adalah pengadilan niaga yang berada di beberapa wilayah Indonesia, yaitu seperti Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, dan Medan. Nah, selanjutnya adapun syarat-syarat permohonan pailit yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dari pasal tersebut, teman-teman dapat dipahami bahwa apabila saya punya utang kepada satu kreditur, maka saya tidak dapat diajukan permohonan pailit. Namun, apabila saya berhutang kepada lebih dari satu orang atau kreditur dan telah jatuh tempo dan bisa ditagih, tetapi saya tidak dapat membayarnya, maka saya dapat dimohonkan pailit ke pengadilan niaga. Nah, lalu siapa saja sih orang atau lembaga yang dapat mengajukan kepailitan? Nah, teman-teman, lembaga atau orang yang dapat mengajukan kepailitan yaitu diantaranya pertama debitur, kedua seorang kreditur atau lebih, yang ketiga kejaksaan, yang keempat Bank Indonesia atau OJK, yang kelima Badan Pengawas Pasar Modal, dan yang keenam Kementerian Keuangan. Teman-teman, mekanisme dari proses kepailitan itu pada dasarnya bahwa seseorang yang dimohonkan pailit oleh kreditur atau lembaga lain tidak serta-merta kemudian pengadilan akan menjatuhkan vonis. Akan tetapi, ada upaya lain yang akan ditempuh yaitu akor atau perdamaian. Kemudian, apabila telah tercapai perdamaian tersebut, selanjutnya dilakukan homologasi akor atau mengesahkan perdamaian yang telah disepakati. Namun, apabila sampai pada upaya terakhir tidak tercapai, maka akan dilakukan insolvensi atau dengan kata lain, orang tersebut akan dilakukan pemberesan terhadap harta-hartanya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit penjelasan dari saya dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.